Oke. Selamat pagi, Google Dev Cloud Jakarta. Semangatnya dong. Nah, sebelum aku mulai ini ya, aku mau tanya nih dari teman-teman di sini nih, di ruangan ini. Kira-kira ada berapa banyak dari teman-teman yang di kantornya itu bertugas untuk menjaga kualitas, baik itu quality assurance, software development engineer in test, engineering productivity, dan teman-temannya. Boleh minta tolong angkat tangan? Yuk, gak usah malu-malu. Oke, siap. Nah, mungkin dari sini kebanyakan dari teman-teman mungkin ikut ini kebanyakan dari developer atau mungkin infrastructure team. Benar begitu? Atau mungkin ada yang masih mahasiswa. Nah, ini topik yang akan saya sampaikan itu ya agak melenceng jauh sih dari sini sih. Cuman ada hubungannya dengan Google Cloud, yaitu scalable AI. Nah, untuk itu mungkin udah ditampilin ya. Nah, untuk itu aku akan mulai dari yang namanya SDLC. Di sini pasti teman-teman udah paham belum? Udah tahu kan ya? Nah, SDLC itu kayak flow yang mana bakal dipakai oleh kebanyakan perusahaan. Jadi biasanya perusahaan itu bakal memulai dari planning, terus kemudian setelah planning dia akan build. Nah, setelah build lalu lari ke testing. Ini adalah lalu kemudian setelah testing ke release, deploy, kemudian dimonitor waktu dipakai sama user. Nah, pertanyaannya adalah, dari semua putaran ini, kira-kira yang mana yang jarang dibahas? Betul sekali. Testing ini adalah sangat jarang sekali dibahas sama teman-teman ulas itu. Namun, ini proses yang sangat penting, teman-teman. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah, kalau misalkan softwarenya ngebug, customer frustasi nggak? Nah, kalau misalkan softwarenya itu lemot, kalau misalkan softwarenya itu, ini kok malah nyusahin gitu. Nah, orang bakalan lari. Nah, di dunia saya, itu adalah e-commerce. Sejak awal masuk sampai sekarang, itu saya berada di domain e-commerce, jadinya kepercayaan customer itu adalah nomor satu. Nah, oleh karena itu, bagian testing ini itu adalah hal yang sangat penting. Pertanyaannya adalah, sebenarnya testing itu apa sih? Testing in production, boom. Langsung meledak tuh rumahnya tuh. Kita nggak mau kejadian seperti itu kan ya? Nah, jadinya, kalau menurut dari sebuah sumber yang saya baca, yaitu ChatGPT, atau Gemini, itu rata-rata menunjukkan bahwa testing itu sebenarnya dia itu nggak menemukan 100% bug. Bug itu selalu ada. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang miliknya. Tepuk tangan dong. Nah, oleh karena itu, tujuannya testing itu adalah ada beberapa macam. Tapi yang saya simpulkan di sini cuma 3. Kalau banyak-banyak lemah bahasnya. Yang pertama, di dalam tahap development, testing itu biasanya digunakan untuk fix problem secepat mungkin. Karena semakin lama kita membiarkan coding itu atau bug itu didiamkan, maka akan menjadi sebuah bola salju. Nah, bola salju kan semakin kecil, gede. Nah, akhirnya cost-nya jadi lebih mahal. Benar begitu? Lalu yang kedua, sebagai quality assurance atau QA engineer atau SDT lah, apapun itu, menjaga agar software atau alat yang di deliver ke user itu sesuai dengan requirement dari tim produk. Dan juga yang terakhir, kalau misalkan sudah selesai di deliver ke customer, itu juga menjaga agar customer itu mendapatkan experience yang terbaik. Nah, semua ini, aku mau bertanya kepada teman-teman, semua ini tanggung jawabnya siapa?
Yuk, mungkin boleh jawab. Nggak ada yang berani ya. Nah, oleh karena itu, karena testing ini dia ada di semua lokasi, jadi tanggung jawab testing itu bukan cuma di QA engineer, melainkan di semua divisi. Dari produk, PM, PGM, tim bisnis, dan kawan-kawannya. Nah, itu semua lini itu pasti ada yang namanya testing. Nah, sekarang aku mau fokus ke QA atau Quality Assurance. Ada berapa banyak test case yang dieksekusi per cycle di dunia, yaitu sekitar ini. Sekitar 150.000 test case dieksekusi setiap cycle. Nah, setiap cycle ini tiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang 2 minggu sekali, 1 sprint. Ada yang 1 minggu sekali, 1 sprint. Atau kalau di Blibli setiap hari. Nah, sehingga pertanyaan kedua adalah, berapa banyak resource yang dipakai buat ngetes manual gitu. Nah, meskipun Blibli BUMD, tapi resource kita tetap terbatas ya guys. Jadi kita nggak sembarang asal minta resource, kita kurang resource nih, yuk kita tambah orang lagi, itu nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, sejak awal, di Blibli, itu kita sudah memakai automation. Nah, automation yang di sini, itu ada beberapa macam. Yang saya sebutin di sini adalah yang kita pakai di internal. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau masuk ke Blibli bisa pelajarin ini ya. Jadi yang pertama itu Selenium, terus kemudian ada Appium untuk untuk mobile, Selenium untuk website, dan Playwright. Ini yang terbaru di tempat kita. Nah, tapi pagi ini itu kita akan membahas tentang si Selenium aja. Karena kalau semuanya nanti panjang. Nah, terus yang berikutnya adalah apa itu Selenium? Mungkin di sini asing ya, Selenium itu apa? Nah, namun Selenium itu adalah, kalau di luar sana, itu adalah tools yang populer untuk mengautomate website. Ingat, di sini fokusnya cuma di website aja Selenium. Nah, si Selenium ini itu universal, bisa menggunakan bahasa Java, bisa menggunakan bahasa PHP, bisa menggunakan Python, Go, C#, dan kawan-kawannya. Semua kliennya itu lengkap. Sehingga hampir semua orang yang bisa ngoding aplikasi itu harusnya cepat familiar dengan yang ini. Nah, pertanyaan kedua adalah, gimana sih cara kerja Selenium? Kok Selenium ini bisa support banyak sekali bahasa language? Nah, kita bicara tentang bagaimana sih Selenium itu bekerja. Jadi, bahasa pemrograman dari Java, Python, C#, Node.js, atau even bahkan Postman, itu bisa buat menjalankan si Selenium. Karena cara kerja Selenium itu adalah seperti ini. Jadi yang sebelah kiri, itu Selenium client, dia bakalan mengirim sebuah request ke si yang namanya WebDriver. Nah, WebDriver ini apa? WebDriver itu seperti, kalau misalkan Chrome, ada Chrome Driver. Kalau misalkan Firefox, Firefox Driver, Edge Driver. Nah, si WebDriver inilah yang bakalan mengautomate si browser. Jadi sebenarnya yang menjalankan browser secara otomatis, itu adalah si WebDriver ini. Dan WebDriver ini, itu bakal berkomunikasi langsung dengan si browser, melalui protokol internal masing-masing. Contohnya kalau misalkan Chrome ya pakai Chrome Developer Protocol, kalau Firefox ya Firefox Developer Protocol, nah seperti itu. Jadi request yang ada di dalam Selenium client itu, dia bakalan diterusin, katakanlah, ini next slide aja ya. Katakanlah nih, aku mau buka Chrome-nya. Nah itu pakai cara gimana? Itu mau seperti ini. Jadi ini ada satu contoh codingan Java buat pergi ke Google, habis itu mengetik Selenium, lalu enter. Kelar. Nah, cara kerjanya, di Java client ini, dia bakalan di-convert ke dalam bentuk request. Sebenarnya Selenium WebDriver itu adalah mini server yang kecil. Buat mengakomodir dari si bahasa pemrograman tersebut. Nah, dari situ dia bakalan nge-request ke WebDriver binary,
atau WebDriver-nya yang tadi itu, lalu dikirim ke si browser. Nah, pertanyaannya, tadi kan test case 150.000. Kira-kira butuh berapa browser buat menyelesaikan semua tes itu dalam waktu yang cepat? Oke, pasti banyak kan? Dan again, kita ada constraint tentang resource. Nah, oleh karena itu, nggak mungkin kita jalanin secara manual di dalam laptop kita. Meskipun laptop itu speknya tinggi, tetapi dia nggak mungkin bisa menjalankan semua test case secara sekaligus. Nah, oleh karena itu, ada sistem yang namanya itu grid. Apa itu grid? Jadi, kalau misalkan di sini teman-teman paham load balancing, nah si grid ini itulah yang bakalan memanage si browser ini. Nah, jadi ketika di Selenium Client Java ini, itu dia melakukan otomasi, dia nggak bakalan langsung ke si browser. Melainkan ada yang namanya tools yang namanya grid. Nah, di grid inilah nanti dia bakalan nyari tahu mana sih kira-kira itu VM atau PC mana sih yang free, yang bisa di-spawn buat si browser tersebut. Nah, tipikal dari grid ini, itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, ada Selenium Grid sama Selenoid yang gratis hingga saat ini. Lalu yang berbayar, itu ada Browser Stack, Lambda Test, sama Moon. Ini tipe-tipe grid ya, mungkin teman-teman agak asing di sini. Nah, tapi nanti aku jelasin lebih dalam bagaimana cara kerja dia. Nah, oleh karena itu, ada satu tim khusus di tempat kita, at least, minimal, yang menghandle semua pekerjaan itu, yaitu QA Ops. Ayo, ada DevOps, ada QA Ops. Nah, ini mungkin asing. Karena apa? Istilah ini itu jarang sekali dipakai di Indonesia. Kebanyakan di Indo itu menggunakan istilah yang namanya Engineering Productivity, QA Tools, terus kemudian QA Engineer dan kawan-kawannya. Nah, sebenarnya mereka itu adalah bagian dari QA Ops. Yang tugasnya itu adalah memaintain semua operasi automation test beserta dengan hasil tesnya. Jadi si QA Ops ini punya tanggung jawab untuk mulai dari build, automation, terus kemudian run test, terus kemudian hingga ke reporting part. Jadi manajemen itu bisa tahu nih, oh ini task case yang gagal itu di mana aja. Seperti itu. Nah, di Blibli sendiri itu kita menggunakan sudah mengenalkan tim QAOps ini itu sejak awal. Tapi namanya berganti-ganti. Awalnya QRND, sekarang QA Tools, nextnya mungkin QAOps dan kawan-kawannya. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari QAOps ini. Nah, di Blibli sendiri, ini aku share dulu bagaimana sih awal dari kita membangun infrastruktur. Di sini pasti udah paham Jenkins, atau ada yang nggak tahu Jenkins? Ada yang tahu Jenkins? Udah paham ya? Nah, sama, di automation kita pun juga sama menggunakan Jenkins sebagai CI dan CD. Lalu di dalam Jenkins, itu dia bakalan diarahin ke Selenoid Grid. Nah, di dalam Selenoid Grid, kita registerkan beberapa VM, yang mungkin dari sampel ini 4 VM lah ya. 4 VM ke dalam si Selenoid Grid itu. Nah, sehingga ketika dia melakukan automation test, si Selenoid Grid akan mencari VM mana sih kira-kira yang lagi free, yang belum dipakai sama teman lain. Nah, sehingga kalau misalkan nih, tiba-tiba dari manajemen, aku butuh jalanin langsung 150.000 test case barengan, jebret. Kita tinggal nama VM. Kelar, that's it. Nah, tapi ada masalah sebenarnya. Memaintain VM sama up down VM itu butuh waktu. Sedangkan usage kita ini adalah chart daily berapa banyak automation atau build dari aplikasi yang di-deploy setiap harinya. Seperti yang teman-teman lihat, rata-rata automation itu dijalanin di pagi hingga siang. Harapannya apa? Jadi automation semuanya jalan nih di malam hari, jebret. Nah, terus orang-orang pada masuk kerja, dia bakalan langsung lihat yang error di mana, gitu. Nah, sehingga kalau misalkan VM kita fullin di atas, otomatis resource-nya bakal kebuang. Betul nggak?
VM-nya nyala, tapi browsernya nggak kepake. Oke. Nah, sehingga akan jadi seperti ini. Misal, dari automation, kita cuma butuh 2 VM sebenarnya. Tapi karena yang kita alokasikan atau yang kita reserve itu 4, makanya yang 4, yang 2 ini bakal nganggur. Tapi kita ditagih sama Google. Karena VM-nya nyala. Dengan resource yang ada. Seperti itu. Nah, akhirnya kita cari cara gimana sih biar lebih efisien. Yaitu menggunakan KEDA. Apa itu KEDA? Kalau misalnya teman-teman di sini pakai Google Autopilot atau something lalala gitu loh ya. Nah, itu KEDA ini mirip-mirip seperti itu. Cuman perlu digarisbawahi, ada event driven. Jadi dia bakalan nge-scale up pod berdasarkan sebuah event. Nah, eventnya apa? Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya di websitenya KEDA. Ini sebanyak ini. Ini masih belum setengah nih. Kalau misalnya teman-teman lihat di halamannya KEDA, itu super duper lengkap. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau bikin custom atau custom trigger atau ya custom event driven lah ya, itu bisa di sini. Nah, tapi hari ini aku bakalan share yang warna kuning itu, yaitu Selenium Grid Autoscaler. Nah, udah pada nangkep di sini arahnya kemana? Benar sekali. Jadi, ketika si Jenkins itu melakukan trigger, ini adalah arsitektur dasarnya ya. Ketika Jenkins itu melakukan trigger ke salah satu Selenium Grid kita, nah, si KEDA ini bakalan ngelisten atau ngebaca lah ya data-data yang ada di Selenium Grid. Nah, lalu berdasarkan settingan konfigurasi deployment kita, ini bakalan dicari tahu, ini butuh nggak sih buat nge-spawn pod baru buat browser itu. Nah, kalau misalkan dia butuh, dia bakalan nge-trigger deployment untuk nge-summon si Chrome tadi itu. Sehingga si Selenium Grid-nya akan punya 2 browser yang kayak gini itu. Dan begitu seterusnya hingga sangat banyak. Nah, cara kerjanya itu bagaimana? Oh ya, di sini ada yang udah pernah lihat tampilan Selenium Grid belum? Udah banyak ya, di belakang udah kelihatan. Nah, si Selenium Grid itu tampilannya seperti ini. Jadi cara kerja si KEDA itu, dia bakalan ngebaca itu. Jadi kita sediain satu URL. URL inilah yang bakalan dipakai sama si KEDA untuk eventnya. Apapun itu ya, baik itu database, baik itu mungkin kalau misalkan RabbitMQ ya, queue-nya ada berapa, kalau misalnya ada Kafka, Kafka-nya ada berapa. Itu yang perlu define. Nah, tapi untuk Selenium Grid, itu dia bakal membaca si GraphQL-nya. Dari GraphQL-nya bakalan diketahui seperti ini nih, kalau masih kosong. Jadi session-nya 0, terus kemudian max session-nya juga 0, dan juga total slot-nya 0. Istilahnya ini nggak ada browser yang jalan lah ya. Kayak gitu. Nah, lanjut nih. Apa yang terjadi kalau misalkan ada session request? Tadi di awal saya sempat mention, teman-teman di sini itu sebenarnya bisa nge-run automation pakai Postman. Caranya gimana? Nah, si automation session request ini itu dikirim ke /new session di dalam Selenium Grid dengan payload yang di atas itu. Jadi browser name-nya apa, platform name-nya apa. Nanti si Selenium Grid itu bakalan nyimpan si request itu ke dalam sini, session queue request. Nah, di session queue request akan dibaca sama si KEDA. Begitu juga dengan isinya. Misalnya nih, yang di request itu ternyata browsernya Chrome, atau Firefox, atau Edge, atau Opera. Nah, dari situ, si KEDA akan menentukan, sesuai dengan config-an kita ya, dengan cara, ya ini tadi, disamain. Katakanlah browser Chrome-nya, oh sama Linux. Oke, nggak ada slot di dalam Selenium Grid. Nah, makanya kita butuh baru nih. Nah, dia bakalan di-spawn baru. Nah, ini adalah resepnya. Ini mungkin dari teman-teman agak sedikit teknikal ya, jadi santai aja. Yang pertama, yang perlu disiapin itu apa? Satu, pastinya adalah si Selenium Grid-nya.
Nah, di Selenium Grid-nya ini itu adalah kayak semacam load balancing-nya, UI utamanya. Yang ini tuh nggak boleh mati. Kalau mati udah kelar, otomatisnya nggak jalan atau error. Nah, oleh karena itu biasanya aku setup seperti ini, resource-nya rada gedean dan juga mungkin replikanya agak banyak dikit lah ya. Seperti itu. Karena ini bagian utamanya. Dan juga seperti biasa kalau kita deploy di Kubernetes, pasti ada left prod, terus kemudian podnya lari kemana dan kawan-kawannya biar deployment-nya itu bisa hijau. Next-nya, kita siapin yang namanya itu adalah the browser deployment. Jadi image yang dipakai buat apa sih yang dipakai buat si browser itu, terus kemudian ya pokoknya konfigurasi browsernya lah istilahnya, kayak resource, terus environment dan kawan-kawannya. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu si KEDA-nya sendiri. Nah, si KEDA ini punya scaled object namanya itu. Jadi si scaled object ini, itu dia itu menentukan berapa banyak sih session yang, maksimum session yang bisa di-spawn sama si KEDA itu. Atau kalau misalnya teman-teman punya browser lain, itu bisa dibikin dua macam. Ini kan untuk Chrome kan ya. Nah, jadi kita siapin buat Chrome. Terus kemudian yang paling bawah, ini yang paling penting, itu adalah triggernya. Jadi gimana caranya si si KEDA ini, itu ngecek, ini tuh butuh atau enggak. Nah, dengan metadata URL-nya lari kemana, terus tipe browsernya apa. Kalau misalnya tipe browsernya nggak available itu, dia bakalan nge-spawn si deployment name yang kita define berikutnya. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk contoh, teman-teman bisa lari ke scan aja QR code ini, s.id/selenium grid KEDA. Nanti itu bakalan ada satu contoh deployment lengkap. Bisa teman-teman implementasikan di Google Cloud, bisa teman-teman implementasikan di lokal atau Minikube. Di situ lengkap. Nah, sekarang masuk ke dalam hasilnya. Setelah ini semua selesai, dari tim bisnis nggak mungkin dong, kita udah request nih, minta request dari KEDA. Nah, terus kemudian pertanyaannya, itu hasilnya apa? Oke, jadi teman-teman di sini kalau misalkan terutama mahasiswa ya, kalau misalkan memikirkan sebuah teknologi, itu jangan dipikirkan, oh teknologinya ini baru, oh teknologinya ini keren gitu. Nah, tapi perlu dipikirkan juga, oh bagaimana sih impact teknologi ini ke tim bisnis. Nah, ada satu cerita di tahun lalu, itu kita ada event secara mendadak, yaitu iPhone 16 launch. Di sini ada yang tahu namanya Hello Store? Atau kalau beli iPhone di mana deh? Gue tanya. Di iBox atau di Digimap? Nah, Blibli itu punya atau anak perusahaan yang kita namakan sebagai Hello Store. Nah, di Hello Store ini, kalau misalnya teman-teman nganggur ya, bisa cari kelar, di bawah ada. Sekalian promosi. Nah, waktu itu, karena iPhone 16 rada telat ya, masuknya ke Indo, jadinya kita juga nggak expect seperti apa. Nah, waktu itu, ada request dari tim engineering-nya tim Hello Store, itu mereka minta, ini mau ada promo, tapi kita nggak tahu nih promo apa waktu itu, karena memang dari tim mereka pun juga ada strict, jadi kita pun juga nggak tahu itu promo sebenarnya apa. Tapi requirement-nya cuman mereka minta 250 browser di run secara simulate. Simulate itu maksudnya satu kali request jebret langsung buka 250 browser, jadi nggak ada delay. Nah, ini itu buat simulasi transaksi. Nah, transaksinya itu apa? Nah, ternyata kita baru tahu, dikasih tahu 3 hari setelah launching. Kalau itu dipakai buat nge-perf test si sistem mereka untuk transaksi di Blibli. Jadi, dia mensimulasikan. Kita kan kalau misalnya di Hello Store, itu ada sekitar 200 cabang di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, mereka meminta lebih dari itu. Jadi 250 browser. Takutnya nanti ada event-event lokal seperti itulah. Nah, jadinya waktu itu mereka minta, mereka yang bikinin skrip, kita cuman menyediakan infrastrukturnya saja.
buat ngesponsi 250 browser ini. Dan alhamdulillahnya eventnya berjalan dengan lancar dan penjualnya sukses hingga iPhone 17 kemarin. Ya, tepuk tangan. Nah, dari segi cost gimana? Ini aku pakai patokan Google juga ya. Ini bukan angka, disclaimer ini bukan angka yang sebenarnya. Ini cuma estimasi aja. Jadi karena kita menggunakan GKE berbanding lurus dengan, yang sebelah kiri itu adalah yang kita menggunakan GKE atau Google Kubernetes Engines. Dan yang sebelah kanan itu adalah kita menggunakan GCE, yaitu infrastruktur lama kita. Nah, kita bandingkan dengan satu server. Kalau misalkan kita satu server menggunakan N2D yang standar 8 GB dengan memori 16 GB, itu kita bisa menghasilkan $371 per bulan satu server. Coba bayangkan dibeli 250 browser, satu PC mungkin 5 browser lah ya, 5 kali 250 udah berapa tuh satu bulan tuh. Nah, tapi semenjak kita menggunakan yang namanya itu GKE, karena si GKE ini tuh nggak on ya setiap waktu ya. Jadi di pagi hari dia mungkin lagi full capacity, terus di sore siang hari itu turun. Nah, secara otomatis cost-nya juga bakal turun. Nah, oleh karena itu untuk tagihannya itu biasanya $196 per month untuk satu node server GKE. Nah, sehingga kita bisa hemat sekitar 50%. Tapi pada kenyataannya ya, karena beli itu CS-an nih ya sama Google ceritanya nih ya. Dikasih harga teman. Jadi lebih murah. Bukan gitu. Nah, oleh karena itu, dari cost udah, dari bisnis juga udah. Nah, akhirnya kita implementasilah ini hingga saat ini yang terbaik. Nah, fungsinya sendiri itu pun juga nggak dipakai sama tim QA saja. Akhirnya, jadinya dipakai sama beberapa dev juga yang pingin jalanin automation test di tempat kita. Jadi yang test case yang 150.000 tadi itu nggak ada ceritanya nih. Aku mau jalanin 150.000 test case dong. Gimana ya caranya ya? Ya gampang, tinggal di spin aja tuh browser. Kelar. Nah, ini kita masuk ke kesimpulan. Mungkin ini rada cepat dari timeline ya. Nah, itu dari tim QA, itu kita pertama nih, kita bisa bikin stability lebih enak. Nah, terus efisien juga dengan struktur itu. Jadi dalam KEDA, jadi kalau misalkan kita butuhnya kenceng, ya udah kita siapin, si KEDA bakal nyiapin node itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terus kemudian efisiensi, karena kita berbasis YAML ya, lebih mudah nge-maintain-nya daripada kita harus menggunakan kayak automate per VM. Itu jadi lebih gampang. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, cost impact sama business impact. Kalau orang bisnis dikasih kayak gini, pasti suka. Langsung approve aja buat budgetnya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu dari saya. Thank you.